Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Juga diberikan kemudahan dalam menunaikan ibadah puasa. Kita sekarang sudah masuk di akhir di bulan Ramadan. Ya, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Baik, sahabat CP Channel ya, ini masih seputar ya Kemendikbudristek nomor 39 ya, tahun 2026 ya. Kita akan bahas ya bagaimana pedoman angka kredit dosen di tahun 2026. Nanti setelah ini kita akan bahas ya beberapa masalah yang masih belum selesai ya, dari Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2026. Setelah video ini akan kita tayangkan ya berbagai persoalan yang masih menyisakan tanda tanya yang belum tercover dalam Kemendikbudristek 39 tahun 2020. Jadi sebelumnya kita bahas dulu ini ya mengenai pedoman angka kredit dosen ya, tahun 2026. Sahabat CP Channel, jadi perlu kita ketahui bersama ya, bahwa komponen angka kumulatif bagi dosen ya, di tahun 2023 ya 2023 ya sampai sekarang ya di tahun 2026 nanti ini berubah secara total. Jadi angka kredit kumulatif atau angka kumulatif itu merupakan syarat utama nanti dalam pengajuan kenaikan jabatan akademik. Nah, di sini kita harus memahami ya, untuk sekarang ya ada 4 komponen penyusunnya, itu penyusun dari akumulatif. Yang pertama ada angka integrasi atau angka penyetaraan. Angka integrasi bagi dosen PNS ya, angka penyetaraan bagi dosen PTS ya atau PTS keagamaan. Nah, di sini adalah kinerja atau dupa disesuaikan hingga Desember 2022, tepatnya 31 Desember 2022. Dan yang kedua ya ada angka konversi. Ya, angka konversi itu perhitungan mulai 1 Januari 2023 yang merupakan ya hasil dari konversi sasaran kinerja pegawai yang merupakan ya hasil penilaian dari ya unsur dharma ya, kecuali yang penelitian ya, pengajaran, pengabdian masyarakat dan juga penunjang. Nanti dikonversi menjadi angka konversi dan mulai ya disesuaikan ya dengan jenjang jabatan ya, dengan SKP nanti disesuaikan dengan SKP ya, dengan predikat sangat baik dan seterusnya ya, minimal baiklah kalau naik jabatan akademik ya. Nah, ketiga adalah angka pendidikan formal di kualifikasi akademik yang diakui ya, bila belum dimasukkan ijazah S2 atau ijazah S3-nya maka bisa dimasukkan. Dan yang keempat ya tentu yang berkaitan dengan kinerja penelitian. Kinerja penelitian itu nanti dinilai ya di dalam prestasi. Mengajunya di tabel 2 kalau di Kemendikbudristek 39 ya. Jadi mulai dari monograf ya atau buku referensi itu 40 angka, kemudian mulai publikasi di jurnal. Nah, kita masuk dulu ke angka penyetaraan ya, angka integrasi dan juga angka konversi. Di angka integrasi ini ya, bagi dosen PNS itu berasal dari kinerja dosen PNS sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi sampai dengan 31 Desember 2022 ya dosen PNS menerima angka integrasi. Pun untuk angka penyetaraan bagi dosen tetap PTH dan juga dosen tetap PTS yaitu dihasilkan dari dupa yang disesuaikan hingga Desember 2022. Di dosen PTS menyusun dupa ya. Nah, kemudian angka integrasi atau angka penyetaraan itu merupakan baseline angka kredit awal.
Ini nanti awalnya, nanti setelah itu ya penambahnya adalah angka konversi. Jadi angka konversi itu dihitung mulai 1 Januari 2023 yang mengacu pada format dokumen PAK konversi. Ini dihasilkan dari penilaian kontrak kinerja semesteran. Kalau di tahun 2023 sampai 2025, nanti penilai PAK bisa mengacu pada hasil penilaian asesor BKD. Ya, hasil penilaian asesor BKD dari 2023 sampai 2026. Tapi tiap semester ini penilaiannya. Nah, kemudian bagaimana mekanisme penilaian AK prestasi? Jadi nanti dosen menyusun kinerja pelaksanaan penelitian sesuai dengan format PAK prestasi. Yang harus dipahami yang pertama, nanti kita sebagai dosen menyusun kinerja yang ya selama setahun. Kemudian penilaian tim PAK ya nanti dinilai berdasarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 12 tahun 2021 untuk periode sebelum Juknis. Kalau periode sebelum Juknis, nanti penilaian AK prestasinya itu ya dilihat dari atau nanti pertimbangan tim PAK itu dari ya penilaian asesor BKD ya mulai dari tahun 2023 ya, berarti itu masuk di genap 2022-2023. Nah, kemudian dalam melakukan penilaian ya tim PAK itu nanti mengkonversi dari SKS ke AK. Jadi hasil penilaian itu dikalikan 4 ya untuk konversi dari SKS ke angka kredit. Jadi misalnya SKS untuk jurnal internasional reputasi 10 ya 10 SKS nanti dikonversi ke dikalikan 4 jadi 40. Nanti tinggal dilihat aja kuartilnya. Kalau kuartil 1 berarti maksimal 40, kalau kuartil 2 38, kalau kuartil 3 35, kalau kuartil 4 33. Kemudian kalau misalnya itu adalah jurnal nasional akreditasi tingkat 2 ya tinggal dikalikan 4 nanti maksimal nilainya adalah 25 angka. Nah, itu kemudian setelah itu ada verifikasi. Jadi yang sudah dibuat oleh tim PAK dalam bentuk PAK prestasi itu nanti diverifikasi ya dan juga divalidasi oleh kepala LDP. Nah, itu mekanisme penilaian angka prestasi. Bagaimana dengan pengelolaan kinerja dosen secara umum? Ya, kita mulai masuk ini ya di tahun 2026. Ya, kalau di 2026 berarti nanti di awal semester itu dosen dan pimpinan PTS ya atau pimpinan ya PTN IPH pimpinan PTN itu menyepakati ya kontrak kerja selama 1 semester ke depan. Kemudian pimpinan PTN atau pimpinan PTS melakukan penilaian hasil kerja dan perilaku kerja dengan rekomendasi dari asesor BKD nasional. Nah, karena di dalam penilaian BKD ya nanti dari pimpinan PTS punya akses ya untuk melakukan penilaian yang merupakan ya bisa mengacu pada penilaian atau rekomendasi dari asesor. Nah, kemudian dokumen SKP yaitu dibuat ya sesuai dengan hasil pelaksanaan pengajaran ya, pengabdian dan juga penunjang. Ya. Jangan sampai nanti penilaian hasil SKP-nya itu dibuat secara subjektif, ada unsur subjektivitasnya karena like dan dislike. Karena menyangkut misalnya di situ ada klausul perilaku kerja, nah itu nanti bisa menimbulkan penilaian yang bersifat subjektif. Dari tim penilai nanti melakukan penilaian ya seharusnya mengacu saja kepada unsur pendidikan atau pengajaran, ya, pengabdian dan penunjang. Kalau misalkan dilihat dari hasil penilaian asesor BKD ya, hasilnya sudah memenuhi ya minimalnya SKP-nya nanti predikatnya baik. Predikatnya baik nanti presentasinya kan 100%. Bisa nanti kalau AA bisa dikonversi ke AK menjadi 12,5 AK. Kalau lektor bisa dikonversi menjadi 25 AK.
Kalau lektor kepala bisa dikonversi menjadi 37,5 AK, ya. Atau kalau profesor bisa dikonversi menjadi 50 AK. Jadi kalau hasil kinerjanya sangat baik, ya tinggal dikalikan aja dengan 150% atau 1,5. Nah, dalam rangka untuk kenaikan jabatan akademik, ya minimal nanti hasil SKP-nya baik. Ya, maka harus ada ya kebijakan di kampus yang di situ ya harus mencerminkan unsur objektivitas dan juga transparansi. Nah, kemudian konversi ke akal konversi, ya jadi predikat kinerja SKP tadi ya mulai sangat baik ya, dan ada yang cukup misalnya dan seterusnya ke bawah, yang mulai 150%, ada 100%, ada 75% dan seterusnya. Nanti akan dikonversi menjadi angka konversi. Nah, itu yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja dosen. Dan bagaimana cara mengkonversi SKS ke angka prestasi? Maka rumus konversinya, Bapak Ibu sekalian, ya ini bagi tim penilai PAK, juga bagi pimpinan perguruan tinggi bisa nanti menghitung angka kredit itu adalah 4 dikalikan SKS. Dikonversikan dari SKS semester yang ada dalam sistem BKD, karena sistem BKD menggunakan SKS, dikonversikan ke angka kredit kalikan 4. Itu kalau kita akan masuk pada perhitungan angka prestasinya. Nah, di tahun 2023 sampai dengan 2025, karena 2026 nanti mulai kita running regulasi yang mulai dari awal, tapi untuk 2023 sampai dengan 2005 karena sudah berjalan, maka yang perlu diperhatikan ya oleh para pimpinan dan juga dosen ya, konversi itu berlaku khusus untuk butir publikasi. Yang pertama yang harus kita pahami. Dan yang kedua, dalam melakukan konversi tersebut ya, itu tetap memperhitungkan batasan angka maksimal per jenjang. Jadi angka maksimal per jenjang untuk angka prestasi. Jadi misalnya kalau untuk AA ya asisten ahli ya, bila untuk angka prestasinya itu ditentukan misalnya maksimal untuk yang predikat SKP-nya baik, maka angka prestasinya kan bisa ditentukan atau maksimal 27,5 ya, 27,5. Ya, sedangkan kalau untuk lektor ya, untuk lektor bisa maksimalnya 55 ya. Maksimalnya 55 AK, itu dari 80 AK yang maksimal per tahun dikurangi dengan 25. Jadi 80 minus 25 ya. Jadi 55 batasan maksimal. Nah, itu harus diperhitungkan ya batasan angka maksimal. Tidak boleh melebihi batasan maksimal. Terus kemudian penilaian itu mengacu pada format ya PAK prestasi ya. Kemudian juga ini berlakunya mulai 1 Januari 2023. Jadi kalau untuk angka prestasi nanti dilihat aja ya, dilihat pada publikasinya ya, publikasinya berarti mulai awal tahun 2023 ya, berarti kalau di tahun 2000, karena di sini berbasis tahun ya, bukan berbasis semester, tapi berbasis tahun atau bulan, berarti mulai Januari sampai Desember, berarti yang publish di bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023 ya, nanti itu yang akan dimasukkan ke angka prestasi di tahun 2023. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan angka prestasi mulai tahun 2026 ya. Yang pertama ya daftar capaian. Jadi dosen ya, setiap dosen nanti menyusun capaian kinerja penelitian selama 1 tahun. Jadi mulai 1 Januari ya sampai dengan 31 Desember 2026 nanti kita menyusun capaian kinerja penelitian kita. Nanti bisnya ya dasarnya ya bisa dasarnya dari publikasi yang sudah kita upload di BKD, sister BKD. Nah, kemudian setelah dosen menyusun capaian kinerja ya, dan tim penilai ya, ini yang dari LDP ya, lembaga layanan ya, dari PTNBH, dari PTNBH, dan menugaskan tim untuk melakukan penilaian akhir tahun. Jadi nanti tiap akhir tahun akan dilakukan penilaian untuk angka prestasi. Kemudian setelah dilakukan penilaian, ya, kepala LDP ya atau kepala di situ misalnya PTNBH ya, berarti
rektor ya di PT NPH itu mengesahkan, pimpinan PT NPH mengesahkan hasil penilaian. Nah, kemudian hasil penilaian angka prestasi yang sudah disahkan tadi didokumentasikan pada Sister JAD. Kemudian kita bahas bagaimana proporsi angka penelitian, karena ada pertanyaan yang ada di kolom komentar itu, nanti mungkin bisa terjawab dengan penjelasan ini. Di perhitungan proporsi angka kredit penelitian bagi dosen tetap, ya, itu kita hitung mulai periode TMT dari SK jabatan yang terakhir, ya, hingga 31 Desember 2022. Ini kalau yang dari DUPA, ya, atau dari AK integrasi, ya, sampai cut-off-nya di 31 Desember 2022. Maka AK penelitian dihitung, ya, dari AK integrasi atau dari portofolio DUPA, ya, karena di sini tidak ada batasan angka maksimal, ya berarti tanpa mempertimbangkan angka prestasi maksimal per jenjangnya per tahun. Ya, nah, sedangkan mulai 1 Januari 2023, ya, angka prestasi itu dihitung dengan mempertimbangkan angka maksimal pada tiap jenjang jabatan. Jadi apakah bisa diperhitungkan, ya, angka penelitian dari misalnya angka penyetaraan atau angka penelitian dari angka integrasi, maka jawabannya bisa, ya, karena memang ini perhitungan proporsi angka penelitian itu dihitung startnya mulai dari TMT SK jabatan terakhir, bukan hanya dihitung pada saat 1 Januari 2023, ya, karena memang di dalam regulasinya disebutkan seperti itu. Ya, proporsi angka penelitian itu dihitung sejak TMT jabatan akademik yang terakhir. Sehingga formula proporsinya adalah angka penelitian, ya, bagi dosen PTS, maka angka penelitian, ya, DUPA, ya, mulai dari TMT, ya, mulai dari TMT SK terakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, kemudian ditambah dengan angka prestasi, ya, yang dihitung angka prestasinya 2023, ya, sampai dengan 2026 Maret, ya. Kemudian untuk angka penelitian dosen PNS, yaitu mengajunya pada angka penelitian yang ada di angka integrasi, ya, ditambah dengan angka prestasi. Angka prestasi yang berarti mulai 2023, ya, dan seterusnya sampai 2026. Di rangkuman, ya, tentang proses pengelolaan angka kredit dosen, ya, di tahun 2026 ini, jadi TMT jabatan, ya, sampai dengan 31 Desember 2022 itu mengajunya di AK integrasi atau diperoleh AK integrasi, diperoleh angka penyetaraan. Untuk dosen PTS, ya, diketahui dari DUPA, ya, sampai kinerja 31 Desember 2022. Dan 2023 sampai dengan 2025, ya, maka angka konversi, ya, dan angka prestasi, ya, dengan rumus, ya, angka kredit, ya, dihasilkan dari 4 dikali SKS, ya, seperti itu, ya. Itu yang angka konversi sendiri, ya, dan angka prestasi mengambilnya dengan rumus AK sama dengan 4 kali SKS. Dan 2026 dan seterusnya, maka angka prestasi nanti dengan penilaian dari tim LDikti. Setiap komponen, ya, diverifikasi nanti, semua diverifikasi oleh Pak LDikti sebelum dimasukkan, ya, ke dalam dokumen angka kumulatif untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik. Demikian sahabat JP Channel, ya, mengenai domain angka kredit dosen dan juga pengelolaan kinerja dosen di tahun 2026, ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di video selanjutnya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.